sungguh ku senang. Aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga. Mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, oh, oh. Aku senang, oh, hey, aku bangga, mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Hey. Tuhan, sungguh ku senang, aku bangga anak Tuhan, sungguh ku bangga. Kabar sukacita, kuasa dari surga, hey, 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 sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, hey, aku senang melayani Tuhan. Oh, hey, melayani Tuhan. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali bisa mengunjungi Anda kembali, tentunya dalam program Making Life Better, yang bikin hidup lebih baik. Anda baru saja mendengarkan sebuah lagu yang baru digarap albumnya, yaitu Senang Melayani Tuhan, yang dinyanyikan oleh salah satu mantan Indonesian Idol, yaitu Bung Hani Patikawa, yang sedang menggarap seluruh album. Ada 7 lagu nanti akan hadir di dalam program Making Life Better. Dan malam hari ini, saudara-saudara, saya ingin menyambut semua yang sudah bergabung. Dan apabila saudara sudah bergabung, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda, karena malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, memaknai penderitaan. Saya pernah mendengar ada sebuah kalimat yang mengatakan hidup ini adalah penderitaan. Dan kalau kita mau jujur, kita semua ada bagian-bagian lembaran kehidupan kita yang dipenuhi dengan pengkhianatan, ditolak,
dilecehkan, mengalami kekurangan, disolimi orang. Itu bagian-bagian dalam hidup yang kadang-kadang menjadi bagian yang harus kita hadapi. Kita harus menghadapinya, saudara-saudara. Saya memiliki penderitaan, saudara juga memiliki penderitaan. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengelola penderitaan sehingga itu tidak menghancurkan, tapi penderitaan bagikan sebuah pupuk yang bisa menyuburkan iman kita, menguatkan karakter kita, sehingga di suatu saat di akhir penderitaan kita bisa tepuk tangan oleh karena kita keluar dari penderitaan dengan kemuliaan Allah. Itulah yang saya mau kita dalam waktu yang singkat ini saya membagikan kebenaran ini. Ini sangat penting sekali, saudara, karena begini, pada dasarnya setiap manusia di dalam dunia ini pasti punya penderitaan. Tidak ada manusia yang hidup di bumi ini yang tidak punya penderitaan. Sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang, setinggi-tingginya pangkat dan kedudukan, setenar-tenarnya nama mereka, pasti pernah menghadapi kesulitan, pernah menghadapi penderitaan dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana kita menghadapi penderitaan, bagaimana kita mengelola penderitaan, itu yang sangat menentukan. Maka pada malam ini saya mau mengajarkan kepada Anda sekalian bagaimana caranya kita harus mengelola, menghadapi penderitaan. Apa makna penderitaan dalam kehidupan kita sekalian? Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan berapa hal. Minimal ada lima makna penderitaan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita akan belajar itu. Dan yang pertama adalah bahwa penderitaan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Penderitaan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Mazmur pasal 51 ayat 17 mengatakan, saudara, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Allah tidak memandang hina orang yang sedang patah hatinya dan remuk jiwanya. Dengan kata lain, Allah menghargai orang-orang yang sedang menderita. Oleh karena itu, ada sebuah ayat yang mengatakan Allah dekat dengan orang yang sedang remuk hatinya atau broken hearted, orang yang hancur hatinya. Kenapa? Karena Allah tahu kepedihan. Allah tidak ingin manusia hidup dalam kepedihan. Kita diciptakan untuk hidup bahagia. Dan ketika anak-anak Tuhan hidup bahagia, bersuka cita, saudara-saudara, Allah senang melihat umatnya bersuka cita, menyembah, bertepuk tangan, menyanyikan lagu pujian dan menikmati hadiratnya. Tetapi kenyataan dalam hidup ini, terkadang kita harus menghadapi saat-saat di mana kita harus meneteskan air mata, harus menangis, menanggung derita. Karena apa? Karena ternyata di balik semua penderitaan, di balik semua kesulitan, di balik semua masalah, di balik semua persoalan, pergumulan yang diizinkan Tuhan, Allah sudah punya jalan keluar. Allah sudah menyiapkan bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan. Karena Allah tidak mau kita tinggal di dalam penderitaan. Maka di dalam kamusnya Tuhan, your problem is temporary. Di dalam kamusnya Tuhan, persoalan Anda itu sifatnya sementara. Kesulitan, problema, masalah itu sifatnya sementara. Allah sudah menyediakan jalan keluar. Makanya apapun yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Jadi saudara yang sedang diizinkan oleh Tuhan menghadapi penderitaan, seharusnya penderitaan membuat Anda dekat dengan Tuhan. Seharusnya penderitaan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Nabi Ayub. Pada waktu dia kehilangan 7.000 kambing, 3.000 unta, 1.000 ekor lembu.
10 anaknya mati kerobohan rumah. Dia menderita penyakit Shehin atau lepra ganas. Teman-temannya meninggalkan dia. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia datang bersujud di kaki Tuhan. Dia mengatakan sebuah kalimat iman. Aku lahir dengan telanjang. Aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca betapa Ayub menderita pada waktu itu, dia harus tinggal di tempat sampah di antara anjing dan kucing karena penyakitnya, boroknya yang bau. Istrinya sendiri mengatakan, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, Ayub masih memuji Tuhan dan kesetiaan imannya dihargai oleh Tuhan. Di ujung kehidupannya, di dalam Ayub pasal 42, semua yang hilang dipulihkan oleh Tuhan. Penyakitnya disembuhkan, teman-temannya dipulihkan, hidupnya diberkati, dan dia masih melihat anak cucunya. Itu artinya your penderitaan, your suffering, your problem, your crisis is temporary. Semua yang namanya krisis, masalah, persoalan, kesulitan, pengkhianatan, sakit hati, itu sifatnya sementara. Kalau Anda bijak, Anda tidak akan tenggelam di dalam kesulitan, tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan demi kekuatan, hikmah demi hikmah, penghiburan demi penghiburan, dan akhirnya kita akan mengakhiri di dalam kemuliaan. Maka benar apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ketika engkau setia, Tuhan akan memberikan hikmah dan kamu tidak akan mengalami kekurangan satu apapun. Saudara-saudara, apa yang diucapkan oleh Ayub dilakukan juga oleh Daud. Pada waktu Daud menghadapi penderitaan karena dikhianati oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom, dia harus meninggalkan istana, meninggalkan istrinya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan hartanya. Dan seperti yang dia tuliskan di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ada yang bilang, bagimu tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu, dan Engkau mendengarkan aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur, dan aku bangun, dan tidak takut kepada ribuan orang yang siap mengepung dia. Saudara-saudara, ketika Ayub menghadapi penderitaan, dia mendekat kepada Tuhan. Ketika Daud menghadapi penderitaan, dia datang dan berseru kepada Tuhan. Ketika Yusuf menghadapi kesulitan, dia berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi saya sarankan untuk Anda semuanya, ketika saudara diizinkan menghadapi penderitaan, jangan lupa dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Karena ayat mengatakan, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Artinya Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli, Tuhan mengerti terhadap apapun yang sedang engkau hadapi. Datang kepada Tuhan. Jangan malah menjauh dari persekutuan. Jangan malah saudara tidak lagi datang di dalam kebaktian. Jangan malah saudara menjauhi pertemuan-pertemuan komsel atau kelompok tumbuh bersama. Seharusnya dalam situasi Anda menghadapi kesulitan, Anda harus lebih dekat kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu yang pertama. Mari kita lanjutkan. Makna yang kedua, ketika saudara diizinkan menghadapi penderitaan, penderitaan mendekatkan diri pada sahabat. Ketika Anda sedang diizinkan menghadapi penderitaan, Anda akan menemukan siapa sahabat yang sebenarnya. Saudara-saudara, ketika Daud menghadapi penderitaan, Tuhan mengirimkan Yonatan. Ketika Ayub menghadapi penderitaan, ada teman-temannya yang datang berkunjung. Siapa yang setia berkunjung, disitulah
Akhirnya Ayub menemukan siapa yang dekat dengannya. Jadi benar apa kata Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara mau tahu siapa teman, siapa lawan? Siapa sahabat, siapa yang hanya mampir dalam hidup saudara? Siapa yang akan menjadi teman, sohib, sahabat karib saudara? Ketahuilah pada waktu engkau sedang menderita, pada waktu engkau sedang terpuruk, pada waktu engkau sedang bangkrut, pada waktu engkau sedang sakit, pada waktu engkau sedang mengalami kekurangan, pada waktu engkau sedang menderita, siapa yang datang mengetuk pintu rumah dan mengatakan, "Salam, saya hanya mau datang dan berdoa." Saudara, orang-orang yang Tuhan kirim untuk menguatkan kita itu bukan kebetulan. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menguatkan kita. Jadi penderitaan justru menolong kita menemukan siapakah orang-orang yang selama ini mengasihi kita. Siapakah orang-orang yang selama ini menolong dan mau bersahabat dengan kita. Sama seperti Daud. Pada waktu Daud dimusuhi oleh Saul, anaknya yang bernama Jonathan justru bersahabat karib dan menolong Daud berkali-kali selamat dari ancaman kematian yang dilakukan ayahnya. Saudara-saudara, disitulah Daud mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Dalam hidup ini saudara akan bertemu dengan orang-orang yang pada akhirnya saudara bisa mengatakan, "Wow, puji Tuhan. Di saat aku mengalami seperti ini, saya tahu orang-orang ini yang selama ini kelihatannya manis di muka, suka senyum, ternyata mereka tidak nongol, wajahnya pun tidak pernah kelihatan, batang hidungnya tidak pernah muncul." Saudara, tetapi orang-orang yang saudara tidak pernah sangka, tiba-tiba mereka datang, memberikan kata kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. Oh saudara, saya masih ingat pada waktu saya menderita penyakit kanker. Pada waktu saya ada di Singapura 3 bulan, 15 kali kemoterapi, 35 kali radiasi. Ada orang-orang yang nyokor ke syukur. Itu penyakit kutukan. Wah, macam-macam saudara. Ada SMS yang datang untuk menyudutkan, menjatuhkan, menghakimi. Tetapi ada pendeta Rich Whitmer dan Melissa, terbang dari Los Angeles 20 jam, mendarat di Singapura, datang di rumah sakit menemani saya 3 hari. Setelah mendoakan, menemani, menghibur, memberikan berkat, dia pulang. Dia terbang 30 jam kembali sampai di Yuma, Arizona. Saya mengingat ada pendeta Richard Green dari CCC Australia. Dia terbang dari Sydney datang ke Singapura hanya untuk mendoakan. Saya ingat teman-teman saya sendiri yang pada datang. Saudara-saudara, disitulah saya tahu pada waktu saya menderita, saya menemukan siapa sahabat saya yang sebenarnya. Maka jangan pernah bosan merawat persahabatan. Jangan pernah bosan membangun pertemanan, karena merekalah yang akan menguatkan Anda pada waktu Anda sedang diizinkan menderita. Amin. Saudara, masih ada lagi. Apa yang menjadi manfaat penderitaan bagi kita? Yang ketiga, penderitaan itu menolong kita, saudara, untuk mendewasakan iman. Saudara-saudaraku, kata Yakobus 1 ayat 2 dan 3, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus, bahwa penderitaan, pencobaan, kesulitan, ujian kehidupan itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk iman kita, untuk membentuk karakter kita, untuk mendewasakan mental kita, supaya kita menjadi seperti Kristus, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mengirimkan orang-orang yang sulit dalam hidup kita, orang-orang yang bikin kita tidak sabar. Karena apa? Tuhan mau saudara
menjalani sekolah kesabaran. Kadang-kadang Tuhan mengirimkan orang yang memusuhi Anda, membenci Anda, ngomongin Anda. Kenapa? Karena Allah ingin Anda lulus dalam cinta kasih, atau pengampunan, atau kebaikan, atau self-control. Saudara-saudara, semua diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk perilaku kita, membentuk iman kita, mendewasakan karakter kita, membuat kita menjadi orang yang tahan banting. Sehingga pada waktu kita menghadapi masalah-masalah yang berikutnya, kita sudah tahu bahwa kita sudah melaluinya, dan kita tahu bersama dengan Tuhan kita bisa menaklukkan setiap tantangan dalam kehidupan ini. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya percaya ketika Anda diizinkan oleh Tuhan menghadapi penderitaan, ingat baik-baik, penderitaan itu mendewasakan iman. Amin. Berikutnya, saudara-saudara, yang keempat, apa yang menjadi manfaat, makna daripada penderitaan dalam kehidupan kita? Penderitaan itu memaksa kita, kalau boleh saya katakan, memaksa kita menyadari betapa pentingnya hidup dalam kasih karunia. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah menghadapi penderitaan, bukan hanya digebuki hampir mati berkali-kali, kelaparan terpaksa atau puasa terpaksa, dipatok ular, bahaya penyamun, banyak sekali yang didaftarkan. Tetapi ada satu peristiwa, ada satu ayat yang membuat Rasul Paulus sadar, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada banyak penafsir yang mengatakan Rasul Paulus punya tumor di mata, dan dia sudah berkali-kali berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar mencabut dan menyembuhkan penyakitnya. Tetapi jawabannya adalah, tetapi cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Rasul Paulus menyadari, saat saya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa saya tanggung, disitulah saya merasakan kasih karunia. Di dalam kasih karunia Allah, kita bisa menanggung segala penderitaan, segala kesulitan, segala pergumulan di dalam kasih karunia Allah. Tolong besok cek baik-baik, saudara. Kalau besok pagi saudara masih bisa bernafas, masih bisa melihat sinar mentari atau kicauan burung yang saudara dengarkan, ingat baik-baik, kasih karunia Tuhan masih berlaku dalam hidup saudara. Haleluya. Dan mungkin dalam hidup saudara, pada akhirnya kita harus mengatakan, Tuhan, semua ini adalah karena anugerah-Mu. Kalau saya masih bisa bertahan, kalau masih bisa tersenyum, kalau bisa makan 3 kali, kalau bisa memuji Tuhan, kalau masih bisa berdoa, itu semua karena kasih karunia-Mu. Jadi penderitaan seringkali memaksa kita untuk hidup di dalam kasih karunia. Dan setiap hari saudara bisa mengatakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua hanyalah anugerah dari Tuhan. Amin. Saudaraku, yang terakhir, saudara dengar baik-baik, penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya setelah Anda lulus menghadapi penderitaan, Anda memiliki kesaksian yang hidup. Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan, dia pernah mengalami kelimpahan, dan dia pernah mengatakan ini di dalam suratnya yang dialamatkan kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus sedang bersaksi, hei, jangan ngomong soal kekurangan, saya pernah kekurangan. Jangan ngomong soal kelaparan hampir mati, saya sudah berkali-kali mengalami. Jangan ngomong soal digebuki dan dianiaya, saya sudah dicambuk 39 kali. Saudara-saudara, saya mau bangga mengenai apa? Yang saya tahu adalah aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dan aku tahu cara bagaimana menghadapinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengan kata lain, Rasul Paulus bisa mengucapkan itu karena dia sudah mengalami penderitaan. Dia berbangga di atas penderitaan karena melaluinya dia tambah bijaksana, tambah hikmatnya, tambah dewasa, imannya tambah kuat, dan dia menuliskannya buat kita untuk menguatkan kita. Dengan kata lain, penderitaan yang Tuhan izinkan melewati hidup saudara itu punya maksud. Ialah untuk menolong saudara dekat kepada Tuhan, menolong saudara menemukan sahabat yang sebenarnya, menolong saudara bertumbuh dalam karakter Kristus, menolong saudara supaya saudara bisa memiliki kesaksian dan menjadi orang-orang yang pada akhirnya hidup di dalam kasih karunia. Maka jangan pernah takut menghadapi penderitaan, jangan pernah bosan menghadapi penderitaan. Hadapi saja, bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan segala macam tantangan. Amin, saudaraku. Saudara mungkin mengatakan, Pak Paulus, saya sedang menghadapi itu, tolong saya supaya saya bisa melewati. Taruh tangan Anda di dada. Saya akan berdoa buat saudara, dan biarlah Tuhan akan memberkati saudara. Saya mau berdoa buat semua yang menonton video ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, aku mengucap syukur buat malam ini. Aku berdoa agar kebenaran pada malam hari ini menjadi rema, makna penderitaan bagi kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menemukan persahabatan, menghargai kasih karunia, bertumbuh dalam iman, dan memiliki kesaksian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kuatkan hamba-Mu, kuatkan anak-anak-Mu, kuatkan umat-Mu. Sertai kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap penderitaan kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa besok pagi saya akan live. Saya akan mengajar kepada saudara-saudara, dan saya akan mengajak saudara-saudara kembali dekat kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, mendekatlah kepada Tuhan, karena orang yang mendekat kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai jumpa di Making Life Better.